Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Di awal panel, setelah Beru menusuk inti Arlitz itu, Beru pun menarik inti itu keluar dan memecahkannya. Setelah itu, Arlitz itu pun mati begitu saja, dan semua undead pun juga sama. Para hunter pun kebingungan karena Arlitz itu bisa dikalahkan dengan sekali serangan saja. Lalu Beru pun mengaum. Melihat itu, Jongsu pun berpikir bahwa pikirnya Beru memang kuat, tetapi ternyata dia sekuat ini. Yontai pun berkata jika skuad ini meski Hunter Sung Jinwoo tidak ikut, hanya dengan mengirim prajuritnya saja bisa menyelesaikan dungeon. Jongsu pun berpikir harusnya makhluk summon itu menguras mana, dan melihat kekuatan tempur Jinwoo sekarang, bahkan guild besar tidak ada apa-apanya. Lalu Yontai pun menyarankan agar ketua menjalin kerjasama dengan guild Sung Jinwoo. Jongsu pun mengatakan betapa bagusnya jika guild Knight bisa bekerja sama dengan guild baru milik Jinwoo. Yontai pun sedikit kaget, padahal dia cuma bercanda. Ternyata Jongsu serius ingin melakukannya. Yontai pun berkata, melihat kejadian ini seharusnya Jinwoo tidak membutuhkan mereka. Jongsu pun menjelaskan bahwa tidak mungkin Jinwoo melakukan aktivitas guild dengan melanggar hukum. Mendengar itu Yontai pun kebingungan. Jongsu pun menjelaskan lagi bahwa tidak peduli seberapa banyak makhluk summon milik Jinwoo, tetap saja membutuhkan minimum anggota guild untuk mendapat izin memasuki dungeon. Jadi Jinwoo sekarang membutuhkan jumlah untuk melakukan penyerangan dungeon. Yontai pun akhirnya mengerti dan berkata bahwa mereka kekurangan kekuatan, sedangkan Jinwoo kekurangan jumlah. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Yontai pun berkata bahwa jika itu berhasil bukankah terlalu banyak keuntungan. Jongsu pun berkata tidak akan ada peningkatan jika tanpa hal ini. Di sisi lain di depan sekolah banyak orang tua siswa yang berkumpul dan banyak juga petugas yang melakukan evakuasi. Seorang ibu menerobos keramaian karena dia ingin melihatnya sendiri. Anaknya masih di dalam sana dan ada juga yang menangis karena kehilangan anak mereka. Para hunter sudah memastikan bahwa sudah tidak ada yang selamat di dalam sana. Dan di sisi lain di dalam mobil, Gunhe menjelaskan bahwa 213 siswa yang pergi dari sekolah telah selamat. Dan yang berhasil diselamatkan tim penyelamat hanyalah 10 siswa. Namun siswa yang tidak berhasil menyelamatkan diri telah tewas semua. Gunhe menyerahkan data dan berkata mungkin saja kejadian ini sudah diramalkan. Ini adalah grafik kemunculan gerbang di Korea selama 6 bulan terakhir. Dan di bawahnya adalah grafik kemunculan gerbang di seluruh dunia yang semakin meningkat. Kemunculan gerbang di seluruh dunia meningkat secara drastis. Tetapi menurut Gunhe bukan ini saja yang aneh. Karena jumlah orang yang mengalami kebangkitan juga bertambah. Semakin banyak monster dan gerbang, maka semakin banyak pula hunter yang menanganinya. Seperti semuanya berusaha saling menyeimbangi. Jinwoo pun berpikir bahwa sesuatu mulai berubah. Lalu Gunhe menyerahkan dokumen dan berkata bahwa Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Timur Tengah semuanya memberikan dokumen permintaan resmi untuk kontrak dengan Sung Jinwoo. Gunhe pun berkata bahwa faktanya asosiasi hunter tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Dan mereka cuma bisa menjaga informasi hunter yang diminta. Dan keputusannya ada di tangan Jinwoo. Jika seorang hunter meninggalkan negara ini, Gunhe merasa bahwa Korea tidak akan bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Lalu tibalah mereka di rumah sakit di mana adiknya dirawat. Lalu ketika Jinwoo ingin pergi, Gunhe memanggil Jinwoo. Gunhe pun berkata bahwa mereka akan menawarkan apapun untuk Jinwoo. Jadi bisakah Jinwoo tetap tinggal di Korea ini? Termasuk Jinwoo, hunter rank S resmi berjumlah 10. Dan mereka sudah kehilangan 3. Duanya dibunuh oleh monster dan satunya pindah ke Amerika. Dan bahkan asosiasi nyaris tak berdiri. Gunhe hanya ingin menjalankan asosiasi sebisanya dengan benar. Dan Gunhe berkata tolong katakan saja apapun permintaan Jinwoo. Lalu Jinwoo pun berkata kalau begitu bisakah Gunhe mengizinkannya masuk dungeon sendirian. Mendengar itu Gunhe pun terkejut. Gunhe bertanya apa Jinwoo ingin membuang peraturan jumlah minimum anggota. Jinwoo mengiyakan. Gunhe pun menjelaskan lagi bahwa jumlah minimum anggota adalah keamanan untuk mencegah kehilangan nyawa karena asal memasuki dungeon. Lalu Gunhe pun menyadari bahwa Jinwoo ingin membuat guild karena hal ini. Jinwoo pun mengiyakan dan bertanya apa itu sulit.
Gunhye menjawab bahwa ini memang sulit, tetapi tidaklah mustahil. Dan Gunhye pun berkata serahkan masalah ini kepadanya. Lalu di sisi lain Jinho menghubungi Nona dan menawarkan apakah Nona mau masuk ke guild mereka. Jinho menjelaskan daripada dikekang guild ayahnya menjadi ambasador publik, maka lebih baik gabung ke guild mereka dan mendapat kebebasan. Nona berkata kenapa tiba-tiba membicarakan guild dan bertanya apakah Jinho mengetahui bahwa Jinhae akan datang ke Korea. Jinho pun berkata bahwa dia tahu, tetapi ada yang lebih penting, apakah Nona mau bergabung ke guild mereka karena mereka kekurangan anggota untuk mendirikan sebuah guild. Nona pun berkata apakah Jinho habis ditipu oleh orang yang aneh dan mengajaknya masuk ke guild yang belum diresmikan. Jinho pun berkata bahwa Nona pasti terkejut setelah mendengar siapa orang aneh itu. Nona pun bertanya memangnya siapa orangnya. Singkat cerita tibalah mereka di guild Ahjin. Jinwo pun bertanya inikah orang yang terlintas di pikiran Jinho untuk bergabung ke guild mereka. Jinho pun menjelaskan bahwa dia bernama Yo So-hyun, kakak sepupunya dan apalagi dia hunter resmi rank A. So-hyun pun terpukau karena memang benar itu Sung Jinwoo. Jinho pun berkata kenapa kau terpukau karena Nona sendiri juga seorang selebritis. Jinwo pun berpikir apakah wanita ini benar-benar hunter rank A. Nona pun berkata bahwa ini hunter yang merusak konferensi persnya Lee Min Sung. Jinho pun merasa aneh dengan So-hyun karena terkejut dengan hal yang melenceng. Jinwo pun berpikir bahwa Jinho rank D dan sepupunya rank A. Dan apakah hubungan darah berkaitan dengan pembangkitan seseorang, sama seperti dirinya dan ayahnya yang sama-sama mengalami pembangkitan. Jinwo bertanya apakah Jinho sudah memberitahu semuanya. Nona pun mengiyakan bahwa Jinwo membutuhkan anggota untuk mendirikan sebuah guild. Lalu Jinwo bertanya apakah Nona tidak keberatan karena beritanya akan tersebar luas setelah bergabung dengan guild mereka. Nona pun merasa itu jauh lebih baik daripada berhubungan dengan Yo Jin Sung. Jinwo pun kebingungan. Lalu Jinho menjelaskan bahwa Yo Jin Sung adalah kakaknya. Jinwo bertanya apakah kakakmu punya sikap yang buruk. Lalu Nona bertanya bolehkah dia berfoto dengan Jinwo dan menguploadnya di sosial media. Lalu di sisi lain para senator merasa itu tidak masuk akal, menghitung makhluk summon sebagai jumlah anggota penyerangan dungeon. Senator itu berkata dengan nada marah bahwa setelah pendirian guild milik Jinwo hal yang tidak masuk akal langsung muncul, dan menjelaskan lagi bahwa asosiasi hunter harus berlaku adil. Kalau seperti ini sama saja memihak kepada hunter Sung Jinwo, dan bertanya gimana Gunhye bisa menjelaskan hal ini. Gunhye pun berkata hak istimewa. Lalu Gunhye bertanya kepada semua orang yang ada di sini, penyerangan dengan 20 hunter rank A dan one man raid Sung Jinwoo. Jika kalian mengirim mereka ke tempat terjadinya dungeon break, kalian akan pilih yang mana? Lalu Gunhye pun bertanya, kenapa apartemen senator pindah ke tempat yang harganya lebih mahal? Senator itu pun berkata, bahkan seorang senator juga menginginkan keamanannya terjamin, dan semua orang juga pasti menginginkan hal yang sama. Lalu Gunhye menjelaskan bahwa guild dari seluruh dunia menginginkan Sung Jinwoo pindah ke negara mereka. Bukankah saat ini mereka harus membuat Sung Jinwoo tetap tinggal di Korea? Dan bertanya apakah kalian akan mengulangi kepindahan hunter seperti Hwang Dong-su? Dan jika menurut para senator ini tidak adil, jika saja ada dungeon rank S yang muncul, kalian pikir siapa yang akan melindungi kalian? Dan di sisi lain, Chehe-in yang cantik banget ini terkejut melihat Nona bergabung ke Ahjin Guild dan berfoto dengan Sung Jinwoo sampai membuat badannya gemetar. Lalu singkat cerita mulailah penyerangan pertama Ahjin Guild. Jinho pun berkata bahwa dia pertama kali melihat gerbang sebesar ini. Dan para reporter sibuk bertanya kepada Jinwoo, seperti apa kesan pertama penyerangan Ahjin Guild dan apa ada alasan di balik nama Ahjin Guild. Jinwoo pun bertanya kepada Jinchul, bukankah informasi tentangnya dijaga baik-baik? Jinchul pun menjelaskan meski informasi tentang Jinwoo dijaga dengan baik, tetapi mustahil untuk menjaga informasi di luar, dan menyuruh Jinwoo agar hati-hati dengan sosial media. Lalu Jinwoo pun menyadari bahwa hal ini diakibatkan dia selfie dengan selebritis seperti Nona, makanya informasinya tersebar dengan cepat. Jinho bertanya apa benar mereka tidak perlu memanggil tim penambang dan tim pengumpul, karena akan sulit jika Jinho sendirian. Jinwoo pun menjelaskan bahwa tidak usah, karena pasukan Shadow yang akan mengerjakannya. Jinchul pun kaget karena makhluk summon ini rank B ke atas dan memenuhi persyaratan memasuki dungeon rank A semudah ini.
Lalu Jinchul melepaskan jasnya dan memakai armor, karena Presiden Asosiasi Hunter memerintahkan Jinchul untuk mengawasi Jinwo secara langsung. Dan Jinchul berkata bahwa dia akan menemani Jinwo sebagai tim pengawas. Jinwo bertanya apakah Jinchul akan baik-baik saja. Mendengar itu Jinchul pun bingung. Lalu beberapa saat kemudian Jinchul pun terkejut karena melihat pertarungan antar monster. Dan muncul monster rank A dengan skill bertarung dengan sihir yang hebat, bahkan seorang hunter veteran akan kesusahan melawannya. Tetapi karena jumlah pasukan summon lebih banyak, monster itu pun tidak berdaya sama sekali. Jinchul pun berpikir bahwa terutama summon yang satu ini. Ketika Jinchul melihat Igris menebas dan terlihat badai petir di setiap tebasannya, Jinchul semakin terkejut karena sihir petir hanya bisa digunakan hunter tingkat tinggi. Tetapi setiap tebasan Igris menghasilkan petir. Igris pun menebas semua monster itu dan meratakannya. Dan Jinchul berpikir bahwa Igris sudah melebihi rank A. Dan berpikir lagi jika melawan Igris 1 lawan 1 maka dia tidak akan ada kesempatan menang. Lalu terlihat Shadow semut memakan bangkainya. Jinwo pun menendang Shadow itu karena dia sudah bilang jangan dimakan. Lalu Jinwo pun mengatakan kepada Shadow yang menambang mana untuk jangan bermalas-malasan. Jinchul pun berpikir bahwa penyerangan dungeon, pengumpulan mayat dan penambangan sekaligus ini bukanlah one man raid lagi. Dan Jinchul pun mengerti kenapa Presiden Asosiasi menyuruhnya untuk mengamati. Lalu muncullah bos dungeon, dan Jinwo memerintahkan untuk semua shadow selain yang bekerja untuk kembali. Dan Jinchul bertanya kenapa Jinwo menarik pasukannya, karena menurut Jinchul makhluk summon itu sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Jinwo pun berkata bahwa jika terlalu mengandalkan makhluk summon, maka ketajaman dirinya bisa hilang. Lalu Jinwo pun menyerang monster itu dan menebasnya tepat di bagian leher. Dan Jinchul pun terkejut karena bos dungeon dikalahkan dengan sekali serangan. Lalu muncul notifikasi bahwa Jinwo naik level dan semua skill subclassnya pun naik level. Dan karena naik level, cooldown skill Shadow Exchange berkurang sejam. Jinwo pun berpikir jika nantinya skill Shadow Exchange naik level lagi, maka dimanapun dia berada ibunya dan Jinah tidak akan dalam bahaya. Dan Jinchul pun berpikir bahwa sisik naga lebih keras dari armor atau shield, tetapi bisa ditebas oleh 2 dagger. Jinchul pun terkejut karena melihat Jinwo membangkitkan bos dungeon itu menjadi pasukan Shadow, dan Shadow itu berlevel 13. Dan Jinwo merasa bahwa monster ini memiliki tingkatan yang sama dengan Tas, dan juga memiliki rank elite kenaik. Tetapi ukurannya menjadi lebih kecil, karena biasanya ukurannya sama seperti aslinya, dan bahkan menjadi lebih besar. Dan Jinwo pun memegang Shadow itu dan dia bisa merasakan bahwa Shadow ini setara dengan Tas. Dan dengan ini kekuatan besar sudah ditambahkan lagi. Lalu muncul notifikasi untuk memberinya sebuah nama. Jinwo pun memberikannya nama Jima kepadanya. Jinho pun merasa bahwa Jinwo sangat hebat karena berhasil membuat monster yang kuat jadi makhluk summon. Lalu mereka pun keluar dari dungeon dan terlihat Tas sedang membawa mayat monster. Dan para reporter berkata dungeon rank A telah diselesaikan. Dan para reporter semakin memotret Tas. Tas pun terlihat salting ketika dipotret oleh reporter. Jinwo pun berkata penyerangan dungeon perdana mereka benar-benar menarik perhatian. Sedangkan Jinchul terlihat sangat lesu. Singkat cerita, Jinchul pun melaporkan hal ini kepada Gunhe. Gunhe mengatakan bahwa Jinchul sudah banyak menyaksikan penyerangan. Tetapi mendengar dari cerita tadi, sangat masuk akal jika veteran hunter seperti Jinchul sampai tercengang melihatnya. Jinchul pun berkata bahwa menurutnya itu bukan penyerangan, tetapi lebih ke pembantaian. Lalu Gunhe pun menyuruh Jinchul untuk beristirahat. Gunhe pun berpikir, seperti menyerang, menambang, dan mengumpulkan mayat monster, Gunhe telah salah menyebutnya one man raid, karena seharusnya one man guild, karena Jinwo sudah seperti guild itu sendiri. Dan menurut Gunhe bukan saja Korea, tetapi dunia hunter akan berubah. Dan di sisi lain di Jepang, di wilayah Shinjuku, terlihat kemunculan gerbang yang sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.